Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan di sini saya sebagai moderator. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan proyek kita tentang Lensify. Nah, Lensify sendiri itu apa sih? Lensify itu adalah sebuah platform pencatatan materi perkuliahan secara digital yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengelola materi perkuliahan secara lebih terstruktur dan efisien. Dan seperti yang saya bilang dari awal, di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan proyek kita. Nah, di sini tujuan kita untuk menjelaskan dimulai dari latar belakang, tujuan hingga ruang lingkup, hingga waktu dan biaya pengerjaan Lensify. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk memulai pemaparan materi yang pertama, kami persilahkan untuk rekan saya menyampaikan latar belakang hingga ruang lingkup Lensify. Kepadanya kami persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodo Tuzana dengan NIM 2023 69040027. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih latar belakang adanya Lensify ini. Nah, jadi pada saat ini banyak sekali mahasiswa menggunakan catatan perkuliahan secara manual, di mana catatan manual tersebut banyak sekali kelemahannya. Nah, diantaranya catatan tersebut akan mudah hilang, yang kedua tidak dapat terorganisir dengan baik, dan yang ketiga serta sulit diakses ketika dibutuhkan. Nah, selain itu perkembangan teknologi menuntut adanya sistem pencatatan lebih praktis, efisien, dan dapat diakses kapan saja. Nah, oleh karena itu Lensify hadir sebagai solusi berupa platform pencatatan materi kuliah berbasis web yang mana dapat membantu mahasiswa menyimpan dan mengelola catatan secara digital, terstruktur, dan lebih aman. Adapun tujuan adanya proyek Lensify ini yakni menyediakan platform pencatatan perkuliahan berbasis web yang mudah digunakan oleh mahasiswa. Nah, dengan adanya Lensify ini diharapkan produktivitas mahasiswa dalam mencatat dan mengakses materi dapat meningkat lebih baik. Nah, selain itu aplikasi ini juga bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengorganisir catatan, foto, serta file pendukung yang mana dapat disusun dengan rapi secara sistematis di dalam suatu platform. Nah, adapun ruang lingkup di dalam proyek Lensify ini, lingkupnya di dalamnya yakni website ini berbasis web browser. Nah, yang kedua website ini merupakan akun pribadinya masing-masing, dan yang tiga website ini di dalamnya terdapat fitur-fitur. Yang pertama ada fitur registrasi, ada akun pengguna, ada mata kuliah, catatan perkuliahan, upload file, serta fitur bantuan pengguna. Nah, untuk begitu saja dari presentasi dari saya. Nah, di mana untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Fahri Ramadan dengan NIM 2023 690-421 izin menjelaskan tentang spesifikasi sistem aplikasi Lensify. Untuk spesifikasi sistem aplikasi Lensify ini ada dua. Yang pertama fungsional, yang kedua non fungsional. Untuk fungsional ini diantaranya ada akun, mata kuliah, catatan, upload, dan bantuan. Untuk non fungsional ini ada keamanan, responsif, UI, dan mudah digunakan. Untuk selanjutnya yakni desain sistem. Desain sistem kami menggunakan arsitektur menggunakan client server, web app tanpa instalasi app tambahan, dan database menyimpan pengguna, mata kuliah, dan catatan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Badrul Arifin dengan NIM 2023 690-411. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain tampilan aplikasi Lensify. Pada bagian ini menjelaskan rancangan antarmuka pengguna pada aplikasi Lensify. Langsung saja, yang pertama tampilan awal Lensify. Pada tampilan ini merupakan halaman pembuka yang menampilkan identitas aplikasi serta gambaran singkat fungsi utama sebagai platform pencatatan materi perkuliahan digital. Yang kedua, tampilan registrasi akun.
Pada tampilan ini digunakan oleh pengguna baru untuk membuat akun Lensify dengan mengisi data yang diperlukan sebelum dapat mengakses fitur aplikasi. Yang ketiga, tampilan login akun. Pada tampilan ini berfungsi sebagai halaman autentikasi pengguna untuk mengakses sistem dengan memasukkan kredensial yang telah terdaftar. Yang keempat, tampilan dashboard utama. Pada tampilan ini merupakan pusat navigasi aplikasi yang menampilkan daftar mata kuliah serta akses ke seluruh fitur aplikasi Lensify. Yang kelima, tampilan menu tambah mata kuliah. Pada tampilan ini digunakan untuk memasukkan data mata kuliah baru sebagai wadah pencatatan materi perkuliahan. Yang keenam, tampilan menu kelas. Pada tampilan ini berfungsi untuk menampilkan mata kuliah yang telah dibuat beserta daftar catatan perkuliahan yang berkaitan. Yang ketujuh, tampilan tambah catatan. Pada tampilan ini digunakan untuk menambahkan catatan perkuliahan berupa teks, foto, dokumen pendukung secara terstruktur. Yang kedelapan, tampilan menu catatan. Pada tampilan ini menampilkan daftar catatan perkuliahan yang tersimpan pada masing-masing mata kuliah dan memudahkan pengguna dalam mengakses detail catatan. Yang kesembilan, tampilan menu pengaturan. Pada tampilan ini digunakan untuk mengolah informasi akun pengguna seperti perubahan profil dan mengatur kata sandi. Yang ke-10, tampilan menu bantuan. Pada tampilan ini berisi informasi panduan pengguna aplikasi serta solusi atas kendala umum yang mungkin dialami pengguna. Yang terakhir, tampilan menu logout dan hapus akun. Pada tampilan ini digunakan untuk keluar dari sistem atau menghapus akun pengguna dari aplikasi Lensify sesuai kebutuhan. Itu saja dari saya. Pada pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Nukman Hadi dengan NIM 2023 690 426. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai laporan proyek Lensify, yakni manajemen proyek pada sistem Lensify. Manajemen proyek merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian seluruh aktivitas proyek agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan proyek ini mencakup metode pengembangan sistem, pembagian pekerjaan, estimasi waktu, serta perencanaan biaya, sehingga proyek dapat berjalan terstruktur dan sesuai target. Adapun materi selanjutnya yakni metode pembuatan sistem. Pada pengembangan sistem Lensify, metode yang digunakan adalah metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini dipilih karena sesuai untuk sistem dengan kebutuhan yang jelas dan terdokumentasi sejak awal. Adapun tahapan metodenya ini terdiri dari 5 tahap utama. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu proses pengumpulan dan identifikasi kebutuhan sistem sesuai dengan pengguna. Tahap kedua adalah perancangan sistem yang berfokus pada desain alur, sistem, database, serta antarmuka pengguna. Tahap ketiga yaitu pengembangan sistem, di mana sistem mulai dibangun berdasarkan desain yang telah dibuat. Selanjutnya adalah pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Tahap terakhir adalah implementasi dan pemeliharaan, yaitu penerapan sistem kepada pengguna serta perawatan sistem secara berkala. Baik, untuk
materi berikutnya, yakni Work Breakdown Struktur atau WBS. Work Breakdown Struktur merupakan pembagian pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur. Pada proyek Linsify, WBS dibagi menjadi 6 tahapan utama. Tahap pertama adalah inisiasi proyek, yaitu penentuan ruang lingkup dan tujuan proyek. Tahap kedua yaitu desain sistem, yang mencakup perancangan tampilan dan struktur sistem. Tahap ketiga adalah pengembangan fitur, yaitu proses pembuatan dan pengkodaan fitur-fitur sistem. Tahap keempat adalah pengujian, untuk memastikan sistem bebas dari kesalahan. Dan tahap kelima yaitu implementasi, di mana sistem mulai digunakan oleh pengguna. Dan tahap terakhir adalah pemeliharaan untuk menjaga performa sistem serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Taufik Rohman dengan NIM 20236904.001 akan menjelaskan mengenai waktu pengerjaan dan juga biaya pengerjaan dalam mengerjakan proyek sistem informasi dengan nama Linsify. Yang pertama yaitu waktu pengerjaan. Kegiatan pertama yaitu inisiasi proyek dengan waktu pengerjaan selama 1 minggu. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan yang memerlukan waktu pengerjaan selama 1 minggu juga. Yang ketiga yaitu perancangan sistem yang memerlukan waktu 1 minggu juga. Yang keempat yaitu pengembangan sistem yang memerlukan waktu selama 2 minggu. Yang kelima yaitu pengujian sistem yang memerlukan waktu selama 1 minggu. Yang keenam yaitu implementasi dan juga dokumentasi yang memerlukan waktu 1 minggu. Nah, total waktu yang diperlukan yaitu selama 7 minggu, teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu biaya pengerjaan. Nah, perkiraan biaya pengerjaan yang kami lakukan yang pertama yaitu dalam komponen biaya analisis dan perancangan memerlukan perkiraan biaya sebesar Rp1.000.000. Yang kedua yaitu dalam pengembangan sistem yang memerlukan perkiraan biaya sebesar Rp1.500.000. Yang ketiga yaitu pengujian sistem yang memerlukan perkiraan biaya sebesar Rp300.000. Yang keempat yaitu hosting dan domain yang memerlukan perkiraan biaya sebesar Rp500.000. Sedangkan yang kelima yaitu dokumentasi yang memerlukan perkiraan biaya sebesar Rp300.000. Yang keenam yaitu pemeliharaan yang memerlukan perkiraan biaya sebesar Rp400.000. Nah, total biaya dari komponen kegiatan yang pertama sampai yang keenam tadi yaitu dengan total Rp4.000.000. Nah, biaya tersebut merupakan estimasi dan dapat berubah-ubah ya teman-teman sesuai dengan kebutuhan pengembangan website ini atau aplikasi ini. Demikian pemaparan proyek Linsify yang dapat kami sampaikan. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi pencatatan perkuliahan digital yang sederhana, efektif, dan mudah digunakan oleh mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pengembangan sistem, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.